Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fit dharaini amin. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu utawi iki iku mertelaaken Isra'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu lan mi'raje Kanjeng Nabi. Ini kalau dijelaskan niscaya keterangannya akan panjang, tapi ini akan dibuat singkat saja supaya tidak terlalu lama. Yang penting nanti paham pada pengertian dan maksudnya dan apa yang didapat dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Fisanatil hadiyata asyarata iku ing dalem tahun kang 11. Ing dalem tahun kang 11 akramahu mulyaaken sapa Kanjeng Nabi, atau begini ya, akramahu mulyaaken ing Kanjeng Nabi ya. Akramahu mulyaaken ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raji lan Mi'raj. Fal Isra'u maka utawi kang arane Isra huwa ya utawi Isra iku tawajjuhu madhepe Kanjeng Nabi, iku tawajjuhu Nabi madhepe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem waktu wengi minal Masjidil Harami awit saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tumeka maring Masjidil Aqsa. Wal mi'raj lan utawi kang aran mi'raj huwa ya mi'raj iku su'uduhu munggahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alami maring alam al-ulwi kang luhur, al-ulwi kang luhur. Wa fihi lan iku ing dalem mi'raj, wa fihi lan iku ing dalem mi'raj furidat dan farduaken, furidat dan farduaken opo as-sholawatul khamsi piro-piro solat kang 5 waktu, piro-piro solat kang 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra'i lan iku ing dalem waktu subuhe wengi Isra. Wa fi sabihati lailatul Isra'i lan iku ing dalem waktu subuhe wengi Isra allamahu ngajar ing Kanjeng Nabi. Kalau kata bahasa Prancisnya mulang ing Kanjeng Nabi. Allamahu mulang ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril as-sholata ing waktu sholat. Wa auqatiha lan piro-piro waktune sholat. Wa auqatiha lan piro-piro waktune sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di dalam keterangan yang baru, yakni tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi dalam satu malam ya, di mana pada saat itu Kanjeng Nabi masih mengalami amul husni ya, masih mengalami kedukaan yang sangat mendalam.
masih merasa kehilangan yang teramat sangat atas wafatnya dua orang yang paling dicintainya dan juga yang paling melindunginya. Nah, untuk menghilangkan kegundahan dan juga kesedihan yang terus terjadi pada baginda Nabi, pada satu ketika Allah memerintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan satu perjalanan. Perjalanan itu nantinya kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, dan itu terjadinya hanya dalam satu malam. Satu peristiwa yang apabila menggunakan akal sehat itu akan sulit, karena nggak mungkin bisa naik ke atas sana kemudian bisa kembali lagi dalam satu malam. Orang dari sini ke Inggris saja bisa sampai sehari, bisa 2 hari, kok kenapa sampai ke atas sana ya bisa hanya satu malam. Tapi ya inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala sudah ada kehendak dari Allah terjadi maka terjadilah. Kun fayakun. Begitu dengan Isra Mi'raj, sama. Isra Mi'raj seperti itu. Ya. Jadi kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Ya, kalau berdasarkan literatur sejarah dan juga yang ada di dalam kitab ini dikatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada saat tahun ke-11 dari kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimatnya tadi fissanatil hadi asyara akramahullah bil Isra'i wal Mi'raj. Pada tahun yang ke-11 Allah memuliakan baginda Nabi dengan melaksanakan perintah Isra dan Mi'raj. Isra itu sendiri pengertiannya apa? Pengertian daripada Isra itu sendiri tawajjuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Mi'raj munggah, naik. Makanya kalau Mi'raj pengertiannya al-Mi'raj huwa su'uduhu Sallallahu Alaihi Wasallam ilal alamil ulbi. Ya, naiknya baginda Nabi ya ke alam yang lebih tinggi. Kalimatnya seperti itu kalau menurut bahasanya orang-orang alim tuh, naiknya Kanjeng Nabi ke alam yang lebih tinggi. Masalah Mi'raj banyak ya yang berpandangan berbeda-beda, di mana ada satu kalangan ulama yang menyatakan bahwa ketika melakukan perjalanan Mi'raj itu baginda Nabi ya berangkat bil jismi wal roh, artinya ke atasnya itu ya tidak hanya sekedar roh tapi jasadnya juga ikut ke sana. Ada satu riwayat yang menyatakan demikian ya. Ada juga yang menyatakan perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu adalah tidak dengan jasadnya, tapi apa? Ruhnya. Jadi ruhnya saja yang berangkat, tapi jasadnya tidak. Nah terus dalam hal ini secara umum para ulama bagaimana pendapatnya? Jumhurnya ulama bagaimana? Nah, jumhurnya ulama, terutama ahlu sunnah wal jamaah, menyatakan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, maka tidak hanya rohnya yang ikut ke atas, tapi juga jasadnya yang ikut ke atas. Jadi naik, ikut naik. Ya, karena memang ada riwayat seperti itu. Ya.
Dan dari riwayat yang menyatakan rohnya saja juga bukan sembarang riwayat, karena juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj ke atas hanya berupa roh saja, yang mengatakan demikian adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi menurut Siti Aisyah ya seperti itu. Ya, Siti Aisyah mengatakan bahwa ketika Mi'raj Nabi itu hanya rohnya saja. Ya, pun demikian disampaikan juga oleh Muawiyah dan juga Imam Hasan. Fa innahum yaquluna birruh faqat, bahwa perjalanan Mi'rajnya Nabi itu ya hanya berupa roh. Ya, tapi ya secara umum para ulama sih mengatakan bahwa perjalanannya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu ya bil jasadi war ruhi, dengan jasad dan roh. Makanya ini peristiwa yang menurut akal kita itu sulit untuk diterima. Tapi ya bagaimanapun, karena ini adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan keistimewaan yang dimiliki Nabi dan tidak oleh kita, maka peristiwa tersebut bisa saja terjadi. Ya. Nah, cerita tentang Isra Mi'raj itu bagaimana? Ya sebenarnya banyak sekali ceritanya. Bagaimana di dalam perjalanan beliau ketemu ini, dan seterusnya. Bahkan di dalam perjalanan Mi'raj itu ya ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW langsung bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang lain itu tidak ada yang sanggup untuk bertatap langsung, hanya Rasulullah saja yang bisa. Karena ketika hendak naik dan bertemu dengan Allah, malaikat Jibril hanya ngomong, "Dah Muhammad, saya di sini saja tugas saya. Selesai tugas saya." Jibril, saya mau ke atas ini, tolong temanin saya. Saya tidak sanggup dengan nurullah. Saya tidak sanggup untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik ke atas itu semua itu hilang semua. Makanya nggak ada yang kuat ketika ketemu langsung dengan Allah. Nabi Musa pun yang termasuk yang diistimewakan Allah juga tidak bisa untuk ketemu langsung dengan Allah. Hanya Kanjeng Nabi. Dan menurut cerita dari para alim ulama, hal itu diabadikan, ya, diabadikan dengan sholat yang kita kerjakan. Karena pada saat ketemu dengan Allah, Nabi itu melihat cahayanya Allah langsung, subhanallah, posisi ruku. Ceritanya begitu, posisi ruku. Kemudian Allah menjawab, "Ya Muhammad, belum lagi." Kaget karena cahaya Allah itu sangat kuat sekali, ya. Rabbana lakal mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min say'in. Lemas Rasulullah, jatuh sujud kepada Allah Subhanahu. "Ya Muhammad, sudah, kamu bangkit lagi, dengan izinku bangkit lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini." Lemas Rasulullah, sujud lagi, saking gak kuat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata Allah, "Sudah, dengan ridhoku dan diizinku kamu kuat, bangkit Muhammad, bangun." Rasulullah akhirnya bangkit, tapi dia tidak mampu untuk berdiri. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Terus selanjutnya apa jawabannya? Assalamu alayka. Tuh, Allah jawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian semua yang di bawah itu assalamu alayna wa ala ibadillahis. Oh. Makanya ini misalkan kamu meskipun di dalam kamarnya atau di dalam satu tempat itu nggak ada orang atau apa, ya dianjurkan kalau baca salamnya itu assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
nih misalkan Hawa atau siapa masuk kamar nih, nggak ada orang, nggak apa-apa ucap salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau nggak ada, dan itu diabadikan melalui praktek sholat. Sholat tuh ya seperti itu, karena peristiwanya konon ceritanya adalah karena Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah, kemudian beliau tidak kuat, dan akhirnya tuh gerak-gerak Nabi itu akhirnya dibikin menjadi ada yang mengatakan demikian ya. Tapi karena kita itu bukan pelaku sejarah ya kan, ini ya yang mengatakan demikian ya kalangan ulama, paham ya, walaupun ini bisa juga diperdebatkan, tapi ya memang ini sebagian ulama ada yang menceritakan demikian, terutama kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di dalam Mi'raj Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya untuk beliau, tapi juga untuk umatnya. Pada mulanya yang diperintahkan itu adalah sholat 50 waktu. Bayangkan, sampai berangkat sholat siji, teng, sholat maning. Jadi sehari semalam isinya sholat mulu, langkah kerja ya. Jadi 50 waktu sholat. Rasul turun ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa perintah Allah kepadamu ya Muhammad? Sholat 50 waktu. Oh dah, ada teman sholatnya banyak sekali mat, sholatnya itu 50 waktu. Iya, umatku yang gagah-gagah itu, yang gagah perkasa, tinggi-tinggi, nggak seperti umatmu yang krempeng-krempeng, cilik, pendek, petakilan, nyetilaken, nggak bakal kuat sholat seperti itu, nggak bakal kuat sholat dengan waktu yang sebanyak itu. Terus gimana? Minta keringanan sama Allah, dikurangi, jangan 50 waktu, naik mondar mandi itu kan Nabi tuh minta diringankan terus. Turun lagi dapat berapa? 35. Minta kurang itu. Jangan, umatmu gak bakal sanggup sholat segitu. Naik minta lagi. Sampai akhirnya 5. Kata Nabi Musa, 5 waktu pun juga pasti banyak yang gak mengerjakan. Walaupun itu sedikit, minta 1 waktu aja. Enak dia seneng nih sembahyangnya 1 waktu. Yang 5 waktu baik kadang-kadang disempurna ya oleh gaya yang aku sembahyang minta lagi Muhammad, jangan 5, kurangi lagi. Aduh, izin mulai Musa. Rasulullahnya nggak mau, saya malu. Masa tuh berkali-kali minta keringanan terus, naik atas diringankan, diturunin lagi, naik. Ya kata Allah, dah begini aja. Siapa saja yang melakukan sholat 5 waktu dan kemudian terus mendawakannya, melaksanakan perintahnya, pahalanya sama seperti orang yang sholat 50. Tuh begitu saja. Makanya saya terima, dan saya nggak enak naik-naik lagi ke atas tuh. Oh ya wis. Kalau seumpamanya kamu pengennya seperti itu, ya karena sudah nggak mau lagi. Akhirnya ya hadiahnya Kanjeng Nabi dalam Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Dan itu akhirnya bagaimana tata cara sholatnya itu yang mengajarkan malaikat Jibril alaihissalam. Dalilnya wa fi sobihati lailatul Isra allamahu Jibrilus sholat wa awqatiha. Ya, pada waktu pagi hari ketika hendak pulang, malaikat Jibril mengajarkan sholat dan juga waktu-waktu sholat. Tuh begitu ya. Fi ayyi sanatin iku dalam endi-endine taun akramahu mulyaken ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Pada tahun berapa Allah memuliakan Kanjeng Nabi dengan Isra dan Mi'raj? Tahun 11 kena. Mal Isra, apa yang dinamakan Isra? Wah, ini Dafa bisa jawab nih. Isra itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj, naiknya baginda Nabi
ke alam yang lebih tinggi. Oke. Madza furida fihi, apa yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi? Wa fihi furidat as-shalawatul khams. Pada saat Isra Mi'raj itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5. Man allamahu, man iku sapane wong, man utawi sapane wong iku allamahu, mulang sapa wong ing Kanjeng Nabi as-sholata ing sholat wa qatiha lan pira-pira waktu sholat. Siapakah orang yang mengajarkan sholat dan juga waktu-waktunya? Malaikat Jibril. Al-khulasatu tawi iki kurikasan fi sanatil hadiyata asyarata, iku ing dalam tahun kang ke-11. Akramahu mulyaaken sapa Allahu, akramahu mulyaaken ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bil Isra'i lawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Wa fiha lan iku ing dalam Isra lan Mi'raj. Wa fiha lan iku ing dalam wa fiha lan iku ing dalam tahun 11 ya. Furidat dan fardhuaken. Wa fiha iku dalam tahun 11 furidat dan fardhuaken apa as-shalawatul khamsi, pira-pira salat 5 waktu. Kesimpulannya adalah pada tahun ke-11 kenabiannya Rasulullah, Allah memuliakannya dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan di dalamnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Dakwatul qabaili utawi ikiku ngajak ke kabilah ila dini maring agama, summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wa